Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terkait pelamar prioritas 1 P3K Guru jelang akhir pendaftaran akan menerima pesan dari panitia. Jadi tunggu tanggal 10 November Bapak Ibu ya, tanggal 10 November atau tanggal 11 November berdasarkan info dari Pak Andika dari Kemendikbudristek. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ya, to the point saja ke informasinya terkait honorer dapat pesan terutama bagi pelamar prioritas 1 jika daerahnya membuka pendaftaran. Let's go. Jadi di sini Bapak Ibu ya, ada chat dari salah satu teman ya. Di sini dikatakan mohon info Min ya, apakah sistem SSCASN tahun ini sistem mengunci seperti yang terjadi tahun lalu. Ingat gak saat seluruh pelamar dikirimi pesan dari Kemendikbudristek bahwa semua pelamar diminta login kembali dan diminta menekan tombol reset pada SSCASN-nya. Nah, saat itu terjadi penguncian, siapa cepat dia dapat. Nah, curhat saya ini karena kami satu sekolah mengalami hal yang sama, di mana kasusnya di sekolah kami ada 3 orang honorer PAI. Semua kami prioritas 3. Nah, dari ketiga honorer hanya 1 orang yang dapat melanjutkan ada formasi, sedangkan 2 kawan kami tidak ada formasi lagi, padahal semua P3 prioritas 3 kan seharusnya sesuai aturan semua kami akan ikut observasi dan baru ditentukan pemenang setelah observasi. Sekarang 2 teman kami tidak bisa ikut karena formasi sudah dikunci teman yang pertama daftar. Nah, begini Bapak Ibu ya, kalau kami melihat dari apa curhatan teman ini, kami anggap bahwa sebenarnya kalau prioritas 3 itu harus melalui yang namanya seleksi observasi. Nilai tertinggi itulah nantinya yang akan mengisi formasi. Jadi P3 itu tidak ada istilah kunci mengunci formasi. Misalkan satu sekolah, ada sekolah induk 3 guru P3-nya, 3 guru prioritas 3, 1 mapel misalnya PAI. Nah, ketiga guru ini akan mengikuti seleksi observasi. Jadi dari melihat curhatan teman, kami beranggapan bahwasanya server dari SSCASN itu ada masalah Bapak Ibu ya. Servernya SSCASN itu ada masalah atau alias error. Dan kemarin itu sudah tidak bisa diakses ya, susah untuk diakses dan maintenance. Mudah-mudahan nanti ketika servernya normal itu sudah ada perubahan di masing-masing akun SSCASN, terutama bagi yang bertanya ini. Karena 3 orang ini kan semuanya P3 Bapak Ibu ya, prioritas 3 dan di sekolah induknya itu satu formasi. Harusnya kalau memang sudah tidak ada P1 yang mengisi formasi guru agama di sekolah tersebut, harusnya ketiga guru honorer induk yang P3 ini harus mengikuti seleksi observasi. Nilai penilaian tertinggi harusnya itulah yang akan mengisi formasi di sekolah tersebut kalau kita berdasarkan aturan resmi dari Kemendikbudristek. Nah, terkait dengan hal itu sebenarnya tanda-tandanya sudah ada. Kemarin itu error Bapak Ibu ya, SSCASN itu error. Nah, di sini dikatakan ya penjelasannya, khusus untuk P1 yang belum mendapatkan penempatan ya. Jadi ini untuk P1 yang belum mendapatkan penempatan, Bapak Ibu kalau misalkan di akunnya itu ada menu turun status, maka dianjurkan oleh Kemendikbudristek silakan turun prioritas jika Anda mengajar mapel yang berbeda dengan mapel P1. Dan selama Pemda tersedia formasi P2 P3 pelamar umum, jika Anda mengajar pada mapel yang sama dengan mapel P1 atau Pemda tidak membuka cukup formasi, maka setelah melakukan turun status prioritas, aplikasi akan menampilkan bahwa Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Anda akan masuk dalam waiting list secara otomatis. Status PI1 diusahakan tetap kami amankan. Bagi seluruh kategori pelamar, jika tidak mendapatkan penempatan, maka secara otomatis nanti akan masuk di waiting list. Nah, jadi Bapak Ibu P1 yang turun status ya, yang turun
prioritas itu ketika Bapak Ibu mengklik tombol prioritas, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Bapak Ibu bisa lanjut di seleksi observasi, atau Bapak Ibu tidak bisa lagi lanjut ke observasi tetapi langsung masuk dalam daftar tunggu atau waiting list secara otomatis. Kenapa? Karena apabila Bapak Ibu turun prioritas kemudian mengajar mapel yang berbeda, itulah nantinya Bapak Ibu akan mengikuti seleksi observasi selama Pemda masih memiliki formasi P2 atau P3. Tetapi apabila Bapak Ibu mengajar mapel yang sama dengan mapel P1 Bapak Ibu dan kemudian mengklik tombol turun prioritas, nantinya kan itu akan menampilkan bahwa Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Anda akan masuk dalam waiting list secara otomatis. Jadi sudah terjawab ya, ketika Bapak Ibu turun prioritas dan ternyata Anda tidak bisa lagi melanjutkan pendaftaran, itu tandanya sudah tidak ada lagi formasi baik itu P1, P2, P3, sehingga secara otomatis Bapak Ibu akan masuk dalam waiting list secara otomatis untuk penempatan tahun depan atau tahun 2023. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan hal ini, untuk P1 yang daerahnya membuka formasi, maka panitia akan menghubungi kembali menjelang akhir pendaftaran, itu sekitar tanggal 10 sampai tanggal 11. Harap bersabar. Nah, ini yang kami bilang tadi Bapak Ibu ya, bahwasanya nantinya akan ada kejutan menurut kami di tanggal 10 dengan tanggal 11. Karena bagi pelamar prioritas 1 sebenarnya yang daerahnya ternyata membuka formasi, maka nantinya panitia akan menghubungi kembali. Nah, jadi bagi P1 yang daerahnya membuka formasi, maka akan ada info panitia akan menghubungi kembali. Kapan? Itu di akhir pendaftaran, sekitar tanggal 10 dan tanggal 11. Kira-kira apa isi pesannya nanti? Tentunya kami tidak tahu. Yang jelasnya ini terkait dengan pelamar P1 yang daerahnya memang masih membuka penempatan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Mudah-mudahan saja nanti ada kejutan yang baik Bapak Ibu ya. Nah, info ini datangnya dari mana Min? Nah, jadi admin ingin sampaikan dulu bahwasanya info ini datang dari Pak Andika melalui chat yang beredar luas di media sosial yang kami screenshot. Oke, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada chatnya Pak Andika Kemendikbud. Untuk P1 yang daerahnya membuka formasi, maka panitia akan menghubungi kembali menjelang akhir pendaftaran. Berarti, nah, dijawab oleh guru honorer yang bersangkutan, berarti saya jangan dulu turun prioritas ya Pak. Nah, di sini katakan oleh Pak Andika, gak apa-apa turun prioritas. Kenapa tidak apa-apa turun prioritas? Karena kalau memang memungkinkan, karena data P1 sudah direkam. Artinya ketika Bapak Ibu turun prioritas, maka itu tidak akan membuat hangus status Bapak Ibu sebagai prioritas 1. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kemudian dari Komisi 10 sendiri ini ada beberapa desakan ya. Desakan terkait penyelesaian permasalahan seleksi P3K guru 2021. Yang mana di sini kita bisa lihat ya, di sini ada timeline yang luar biasa dari Komisi 10. Di sini kita fokus di Komisi 10 ya. Di sini yang di sini bagian di sini Bapak Ibu ya. Yang ini intinya kita lihat. Nah, ini. Kita perhatikan di bagian sini. Di sini kita perhatikan menyelesaikan 193.954 guru pelamar prioritas 1 yang lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi untuk mendapatkan formasi dan SK. Nah, jadi intinya bahwasanya Komisi 10 itu pro kepada guru lolos passing grade dan P3K guru pada umumnya. Jadi ada desakan kepada Kemendikbud agar segera menyelesaikan guru lulus passing grade, dan mudah-mudahan saja bisa diselesaikan seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan ya.
menyelesaikan 193.000 guru lulus PG yang lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi untuk mendapatkan formasi dan SK. Khususnya sejumlah 24.870 guru yang lulus passing grade dan belum ditempatkan karena masih belum tersedianya kuota formasi atau kebutuhan bidangnya, dan 41.000 guru yang tidak tersedia formasi masih memerlukan koordinasi dengan Pemda. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa ada sekitar 41.892 guru lulus PG yang sebenarnya dibutuhkan di Indonesia atau dibutuhkan di daerah, cuman karena Pemdanya tidak mengajukan formasi sehingga tidak mendapatkan penempatan. Nah, inilah yang akan diupayakan oleh Kemendikbudristek, yang mana ini juga desakan dari Komisi 10 bagaimana mengkoordinasikan dengan Pemda sehingga nantinya 41.892 ini bisa diakomodir atau diangkat menjadi ASN. Jadi sisa memerlukan koordinasi dengan Pemda, karena yang 41.000 ini sebenarnya dibutuhkan Bapak Ibu ya. Ini menurut penjelasan dari Kemendikbud. Nah, kalau misalkan 41.000 ini sudah selesai, maka PR dari Kemendikbud itu tersisa sekitar 13 ribuan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.